Oke, halo kerabat lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Kopling. Oke, malam ini kita mau ngebahas satu jenis santet yang mematikan di daerah Jawa Tengah. Santetnya itu adalah santet brojo. Santet brojo ini terkenal di daerah Jawa Tengah. Santetnya kayak apa? Santet brojo atau terkadang dikenal juga sebagai santet brojo Laliwedi adalah salah satu jenis santet yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Santet ini seringkali digambarkan sebagai ilmu hitam yang sangat berbahaya dan sulit untuk ditangkal. Secara etimologi, brojo memiliki makna semacam senjata atau pusaka yang tajam, sementara laliwedi artinya lupa takut. Jadi nama ini bisa diartikan sebagai senjata yang melupakan rasa takut, yang menyiratkan bahwa siapapun yang memiliki atau menggunakan santet ini akan menjadi sangat berani dan tidak ragu untuk menyerang targetnya. Menurut cerita rakyat, pada para praktisi spiritual, santet brojo memiliki beberapa versi asal-usul. Yang pertama adalah santet brojo itu peninggalan dari zaman kekerajaan. Yang kedua, pengaruh ilmu dari luar. Yang ketiga, lahir dari kekuatan gaib tertentu. Gimana menurut kalian santet brojo itu dari mana asal usulnya? Oke, sekarang kita bahas bagaimana santet brojo bekerja. Mekanisme santet brojo sering digambarkan sebagai pengiriman benda-benda tajam atau berbisa ke dalam tubuh korban secara gaib. Benda-benda ini bisa berupa paku, jarum, pecahan kaca, silet, atau bahkan serangga berbisa. Korban yang terkena santet ini biasanya akan mengalami sakit yang misterius dan tidak dapat didiagnosis secara medis. Seringkali korban akan batuk darah, mengalami luka-luka internal, atau menderita penyakit yang tidak wajar karena sifatnya yang sangat mematikan. Santet brojo sangat ditakuti. Ilmu ini konon sangat sulit untuk dinetralisir, bahkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha menjaga diri agar tidak memiliki musuh yang bisa menggunakan santet ini. Gimana pendapat teman-teman? Oke, sekarang kita akan masuk ke narasi horor santet brojo. Malam itu sunyi, mencekam di lereng Gunung Sindur. Angin dingin berdesir melalui pepohonan bambu, menciptakan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sebuah gubuk reot, seorang kakek renta bernama Pak Samin tengah berjuang dengan nafasnya. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan keringat dingin terus mengalir di dahinya. Sudah seminggu lebih ia terbaring lemah, sakitnya aneh dan tak terjelaskan oleh dokter manapun. Awalnya Pak Samin hanya merasakan nyeri perut yang hebat. Lama-kelamaan rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat tak berdaya. Ia sudah mencoba berbagai macam obat, namun tidak ada satupun yang mampu meredakannya. Justru setiap malam, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, disertai mimpi buruk tentang sosok hitam dengan mata merah menyala yang terus mengawasinya. Desas-desus di kampung mulai beredar, banyak yang menduga Pak Samin terkena kiriman. Bukan sembarang kiriman, tapi santet brojo. Santet yang konon sangat ganas mengirimkan benda-benda tajam tak kasat mata ke dalam tubuh korban. Mereka bercerita tentang orang-orang yang tiba-tiba muntah paku, jarum, atau bahkan pecahan kaca setelah mengalami sakit misterius ini. Malam itu, saat rembulan bersembunyi di balik awan kelabu, Pak Samin kembali merasakan sakit yang luar biasa. Ia mencengkeram perutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dalam tubuhnya, seperti ada ribuan jarum kecil yang menusuk-nusuk organ dalamnya. Istrinya, Mak Tumah, yang setia menemani di sampingnya,
hanya bisa menangis tanpa daya. Ia sudah berusaha mencari bantuan ke berbagai dokter ataupun orang pintar. Namun semuanya menggelengkan kepala. Kekuatan santet Brojo yang menyerang suaminya terasa begitu pekat dan sulit untuk ditembus. Di tengah rintihan sakitnya Pak Samin, tiba-tiba terdengar suara gemerisik aneh dari bawah tikar, pandan tempat ia berbaring. Mak Tumah dengan gemetar memberanikan diri untuk mengintip. Betapa terkejutnya ia ketika melihat beberapa barang paku berkarat yang berceceran di bawah kasur. Mak Tumah lantas menjerit histeris. Ia yakin suaminya benar-benar terkena santet Brojo. Malam itu menjadi saksi bisu perjuangan terakhir Pak Samin melawan kekuatan gelap yang tak terlihat. Hingga menjelang fajar, nafasnya semakin melemah dan akhirnya terhenti. Kematian Pak Samin menyisakan ketakutan yang mendalam di hati penduduk kampung. Mereka percaya ilmu hitam masih hidup dan mengintai. Siap menerkam siapa saja yang menjadi sasarannya. Dan di lereng Gunung Sindur yang sunyi, angin malam seolah membawa bisikan misterius tentang dahsyatnya santet Brojo yang telah merenggut nyawa orang satu persatu. Nah, buat teman-teman kerabat lampion nih, ada nggak teman-teman di sini yang mempunyai pengalaman atau menyaksikan langsung santet Brojo ini? Entah itu yang menjadi korban bisa sanak saudara atau tetangga kalian atau teman kalian. Coba kalian kalau ada yang punya cerita ini, tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Oke? Nah, buat teman-teman juga yang ingin bercerita langsung atau mempunyai pengalaman spiritual dan ingin diceritakan langsung di Lampion Kelam, teman-teman bisa hubungi kami melalui kontak yang ada di deskripsi. Oke, segini aja pembahasan kali ini. Santet Brojo adalah santet yang mengerikan dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.